Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman menjual dua mobil saya melalui online, yaitu jualnya ke OLX Autos. Nah, di video ini ada 3 hal yang mau saya ceritain, yaitu awal mula gimana akhirnya menjual mobil ke OLX Autos, kemudian perbedaan antara tawaran harga untuk mobil yang saya jual itu. Jadi dari tawaran harga dari showroom konvensional yang ada di dekat rumah saya dan dari OLX Autos ini, kemudian cara menjual atau tahapan menjual mobil ke OLX Autos. Nah, jadi untuk yang pertama itu gini. Jadi saya itu pada bulan September awal September tahun 2022 ini kan berencana mau ngejual mobil ya, karena pengen jadi ganti mobil keluarga yang 3 baris, karena selama ini saya punya sama suami itu punyanya mobil yang 2 baris semua. Nah, di sini saya mau jual 2 mobil. Yang pertama itu di mobil Brio tahun 2016 yang otomatis, sama satu mobil manual mereknya itu merek Ignis ya, dari Suzuki tahun 2020. Nah, mobil kedua ini itu kalau yang Brio itu berarti udah sekitar 6 tahun kurang. Kalau yang Ignis itu pemakaiannya itu baru sekitar setahunan. Jadi beli itu awal tahun 2021, tapi mobilnya keluaran tahun 2020. Yang Ignis itu disebut mobil dengan kondisi istimewa oleh OLX Autos ya, kita pas pada ngobrol, karena kilometernya juga baru 5.000, beda sama yang Brio. Nah, jadi untuk ngejual 2 mobil ini awalnya nggak kenal OLX Autos ya, jadi coba tawarin ke teman-teman, ke saudara, terus akhirnya minta bantuan calo gitu kan. Nah, pas nanyain ke saudara itu harganya benar-benar jauh dari apa yang kita inginkan gitu ya. Akhirnya cobalah ke showroom konvensional. Nah, jadi kalau untuk yang Brio kita mintanya kan masih 140 juta. Kalau yang Ignis itu mintanya 150 juta. Namanya kita mau jual, kita pengen harga tinggi dong, karena pengen juga nanti pas nambahin buat mobil yang beli yang baru tuh nggak terlalu banyak. Akhirnya 2 showroom konvensional itu menawar mobil, tiga showroom konvensional itu menawar mobil Brio. Kita kan nawarin 140, dia mintanya cuman 110 sampai 115 juta. Oke, kita tahan dulu dong, kita berharap semoga ada yang bisa nawar lebih tinggi. Kemudian untuk yang Ignis, 2 showroom konvensional ini dia nggak terima, karena katanya sepi peminat dan lain-lain lah pokoknya. Satu showroom itu ditawar dengan harga 100 juta untuk mobil Ignis. Mobil Ignisnya aja belinya baru tahun 2021 dong, kita jual 2022. Kita beli itu kan sekitaran 200 ya. Masa dijual 100 juta? Wah, udah ruginya jatuh banget itu mah. Enggak lah, udah enggak jadi Pak, kata kita. Nanti aja kita mau coba cari yang lain. Nah, akhirnya Nah, terus kita tawarin juga, jadi ada saudara yang jadi calo jual mobil. Nah, ada yang nawar katanya nih mobil Brio harganya 125 juta, tapi juga kita pengennya masih 140 nih. Dia terus setelah itu juga nggak ada komunikasi lagi nih, jadi nggak nih yang mau beli 125 juta kan, apa mau ngecek mobilnya apa enggak gitu kan. Dan akhirnya udah lama-lama kita jual mobil kemana lagi nih, sedangkan pengennya tuh buru-buru ganti gitu kan. Akhirnya dari temennya suami itu cobain deh ke OLX Autos, ada di Cirebon, gimana mau cobain dihubungin nggak gitu. Terus awalnya agak ragu-ragu ya, aduh jual mobil online gimana gitu ya, sempet udahlah nggak usah, cari sendiri aja. Tapi ya udahlah, apa salahnya kita coba ya. Akhirnya dikasih nomor orang OLX yang suka ngeinspeksi mobil. Kita janjian, waktu itu kita janjian ketemu di suatu tempat. Nah, di sana dijelasin bahwa OLX Autos ini berani memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dari showroom konvensional kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah Pak, kita cobain aja gitu kan. Nah, setelah itu
akhirnya ya udah Pak, nggak apa-apa deh, waktu itu 2 mobil diinspeksi sama Pak Ade ya. Jadi nah nanti kata Pak Ade kalau misalkan udah selesai diinspeksi, nanti hasilnya dikasihin ke orang OLX-nya buat di finance-nya, berarti buat kita nego-nego harga. Oke, akhirnya inspeksi dulu nih. Untuk yang Brio itu karena udah lama ya, jadi sebelum akhirnya kita ketemuan ya, sebelum kita akhirnya ketemuan itu kita ngirim dulu data mobil kita, jenisnya apa, keluaran tahun berapa, pemakaiannya kayak gimana aja, kilometernya berapa, bekas tabrakan enggak atau bekas banjir enggak, dan lain-lain. Kita kirim data akhirnya sampai akhirnya setuju untuk diinspeksi gitu. OLX akan berani membeli gitu ya. Akhirnya udah ketemulah diinspeksi karena mobil Brio-nya ini udah lama, udah sekitar 6 tahun. Jadi inspeksinya agak lama, itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam diinspeksi, bener-bener yang detail sekali inspeksinya itu. Nah, untuk yang mobil Ignis karena mereka sebutnya itu dengan kondisi istimewa, itu cepet banget, cepet, nggak nyampe sejam itu udah beres inspeksinya karena masih bagus juga, nggak ada gores-goresan, pokoknya masih celing, kilometernya aja masih 5.000, jarang dipakai. Itu mobil cuma diangetin aja lah istilahnya gitu ya, di garasi, jarang dipakai ke luar kota gitu tuh, jarang banget. Nah, kita mulai inspeksi itu pagi ya, jam 9 kita ketemuan waktu itu. Akhirnya duhur itu beres inspeksi, terus kita juga kan ngeliatin STNK ya, dilihat dulu pajaknya itu masih lama atau enggak. Biasanya itu yang salah satu jadi pertimbangan untuk pembelian mobil tersebut. Kita masih lama ya, pajaknya itu yang Brio aja itu waktu kan kita jualnya waktu September, Brio itu habisnya Desember, yang Ignis juga habisnya kan Maret. Jadi duhur kita beres. Nah terus setelah itu sekitaran jam 1 jam 2 itu dihubungi sama orang finance dari OLX-nya. Nah dibilang lah ini mobil sudah selesai diinspeksi, kemudian kira-kira ibu sama bapak mau nawarin mobilnya berapa kayak gitu. Nah terus kita cerita nih, kalau yang Brio pengennya 140 juta, yang Ignis pengennya 150 sampai 155 juta gitu kan. Udah cobain jual ke tempat lain nggak? Nah kita ceritakan bahwa sudah ada yang menawar, kalau mobil yang Brio itu sudah ada yang menawar 125 juta, kalau yang Ignis belum ada, kata kita kan gitu kan. Ya udah kita jadi sistemnya itu lelang. Nah mulainya itu sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Oke, kalau gitu kita coba akan lelang nanti sore dihubungi lagi. Nah sorenya itu sekitar jam 4 sampai jam 5 itu dihubungi lagi, Pak, ini untuk yang Brio itu sudah ada yang menawar 125 juta, gimana, mau dikeluarin atau enggak? Terus kata saya dan suami, udah nggak apa-apa lah, keluarin aja. Terus disubsidi dari OLX itu 1 juta, jadi 126 juta, nggak apa-apa, udah deal. Oke, deal. Saya sampaikan ke finance lain untuk di keep, katanya gitu ya. Jadi nanti si mobilnya juga tidak boleh dijual ya, karena sudah akan terjual ke OLX. Setelah gitu nanti dibuatkan invoice-nya. Nah maghrib itu udah selesai, akhirnya sudah fix terjual 126 juta. Wow, dalam cuma satu hari aja gitu loh udah terjual, cepet banget. Dan besok kita ketemu lagi sama Pak Ade untuk transaksi, untuk menyerahkan kelengkapan kayak BPKB, STNK dan lain-lainnya yang sudah sesuai perjanjian. Jadi ada lembar perjanjiannya. Oke. Wah, saya pikir udahlah, oke lah, nggak apa-apa lah, 126 juta gitu kan. Yang lain pun belum tentu mau 125 juta. Yang mau nawar 125 juta pun, meskipun misalkan nanti pas dia datang, dia lihat mobilnya, kemungkinan kan ada tawar-menawar lagi, harganya bisa lebih turun gitu kan. Terus kalau misalkan kita mau cari yang lain, waktunya juga lama, kita juga harus tawar-tawarin lagi, belum bayar caloknya juga kan. Kita kan harus kasih uang ke caloknya, misalkan sekian, 1%, 2%, 3% gitu ya. Terus juga kita risih kan, misalkan kita janjian nih mau lihat mobil, berapa yang bolak-balik ke rumah lihat mobil. Akhirnya udahlah, nggak apa-apa, lewat OLX Autos aja dah. Oke, apa yang satu mobil Brio udah oke, sekarang tinggal yang Ignis. Nah yang Ignis itu, nah ini dalam hari yang sama dengan si penjualan Brio, karena waktu itu kita kan inspeksinya 2 mobil. Nah yang Ignis itu ada yang nawar 145 juta pada saat hari Senin itu. Terus kata kita, Pak, kalau bisa naikin lagi dong 150 lah, karena ini kan mobilnya bener-bener kalau dibilang grass mah grass gitu ya, cuman
Oh ya udah, tungguin aja deh, barangkali nanti ada yang mau nawar lagi kayak gitu. Oke ya, ya udah, yang Ignis kita hold dulu ya, kita tunggu sampai ada penawar yang lain kayak gitu. Oke. Oke, akhirnya udahlah sampai besoknya. Nah, besoknya itu ketemuan lagi sama orang OLX-nya kan yang inspeksi itu. Akhirnya tanda tangan pakai materai dan lain-lain, sahlah dibeli mobilnya. Nunggu 1 jam untuk proses si finance itu mentransfer uang ke rekening kita. Beres 1 jam, uang langsung ada di rekening kita. Wow banget, sempat gak percaya, cepet banget jual mobil, enak banget kayak gini jual mobil gitu kan. Udah gitu harganya oke lagi ya. Oke lah, ya udahlah, akhirnya gitu kan kejual. Nah yang pada saat itu Pak Ade bilang, Pak ini pada kalau yang Ignis kalian aja nih 145 juta gitu kan. Nanti deh nungguin dulu, barangkali ada yang tawar lebih tinggi gitu. Nanti sore katanya dikabarin lagi kalau udah mulai apa namanya, lelangnya atau tawar menawarnya. Oh oke, udah kalau gitu ini yang Bria udah fix ya, udah beres. Akhirnya penyerahan mobilnya dan uangnya juga udah ditransfer ke rekening kita. Nah sorenya itu ditelepon lagi lah sama orang finance, Pak kita mau coba untuk lelang mobil ini lagi ya, untuk keluarin lagi mobil ini, semoga ada yang beli. Oke. Sore itu jam 4 sampai jam 5 itu kita ditelepon lagi, Pak ini mobilnya turun jadi 142 juta. Terus bilang, Pak tambahin lagi lah sejuta, kemarin kan ada ini ya, ada subsidi ini dari OLX. Oh ya udah katanya gitu, nanti kita cobain lagi ya, nge-up lagi si mobilnya. Udah 5 menit kemudian ditelepon lagi, Pak maaf nih katanya orang yang orang yang mau belinya itu udah dapat unit yang lain katanya kayak gitu, jadi udah nggak mau mobil yang ini. Aduh kata saya banget dari 145 juta 142 juta 142 juta tuh nggak mau. Akhirnya ada nih kalau mau 139 juta. Waduh kata saya sama suami, ini beda 5 menit 10 menit aja itu bedanya udah turunnya 3 juta sama 3 juta kan, dari mulai 145 juta jadi 142 juta, turun 3 juta. Dari 142 juta turun lagi jadi 139 juta. Udahlah kata saya, udah kita nyari ke tempat lain juga nggak ada yang berani beli mobil ini dengan harga segitu. Yang namanya udah kalau dibilang rugi mah rugi banget gitu ya, ini mah ruginya udah banyak banget, udah hampir 60 juta kan beli mobil Ignis ini, karena dalam waktu 1 tahun tuh udah hilangnya tuh hampir sekitar 65 juta. Cuman ya udah mau gimana lagi, ya udahlah, udah nggak apa-apa dikeluarin aja 139 juta gitu kan, dapat subsidi. Akhirnya katanya oke, kalau gitu 139 juta ya deal, kita kita kasih tambahan 1 juta dari OLX, jadi terjual dengan harga 140 juta. Deal ya Pak? Iya deal. Oke, besoknya biasa kita ketemu lagi, janjian lagi untuk nyerahin mobilnya dan proses transfer uangnya. Biasa kita isi lagi surat perjanjian ya, bahwa isinya itu banyak sekali, cuman poin pentingnya adalah bahwa si mobil ini itu tidak ada urusan hukum, dan kalaupun nanti ada ternyata urusan hukum, kita harus bersedia mengembalikan uang yang telah ditransfer dari pihak OLX dan kita juga dapat mobilnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena itu juga mobil sendiri ya, nggak ada maksudnya nggak ada masalah dengan siapapun, itu BPKB sama STNK-nya juga nama sendiri, jadi alhamdulillah aman sampai sekarang, sampai akhirnya sudah dapat mobil yang lain. Nah akhirnya kita sharing kan, cerita lah sambil nunggu si proses transfer, karena proses transfernya itu kan 1 jam. Jadi cerita sama Pak Ade, Pak ini mobil saya yang ini turun terus katanya kayak gitu, ini tuh gimana ya Pak ya. Terus iya, jadi kalau misalkan mobil kita tuh di up, nah terus kita tuh nahan harga, akhirnya jadinya mobil itu kayak mobil basi karena banyak sekali tawaran mobil itu. Jadi si yang mau beli pun mobil ini tadi udah ditawar, nggak mau, beli mobil yang lain aja, kayaknya sih kayak gitu. Jadi akhirnya kalau saran saya nih ya, kalau misalkan memang sudah cocok dengan harga OLX yang ditawarkan pertama kali, udah ambil aja, karena pasti harganya turun bukannya naik, jadi akhirnya turun terus. Kalau gitu mah tadinya dia tawar dari 145 juta jadi 140 juta ya 5 juta turunnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Kalaupun misalkan kita mikirnya gini,
Aduh, kalau misalkan kita jual ke yang lain mah mungkin lebih dari segini, mungkin lebih dari 126 juta dan 140 juta, tapi yang saya dan suami pikirkan itu kayak gini. Kita juga nyari orang susah yang mau beli. Sekarang mobil udah banyak banget keluar yang baru. Bahkan dengan DP 20 juta kita bisa dapat mobil. Gitu kan istilahnya. Jadi susah juga untuk nyari pembeli langsung. Itu pasti butuh waktu lama, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Harus sabar kalau mau ketemu harga yang kita pengenkan. Mungkin kita akan ketemu tapi waktunya mungkin akan lebih lama. Sedangkan kita dan saya dan suami itu butuhnya cepat. Tapi juga harganya pengen oke. Akhirnya nggak apa-apa lah dijual ke OLX segitu toh. eh, Apa yang namanya, penawar tertinggi juga yang kita dapetin juga belum tentu akhirnya setuju 125 juta gitu kan. Untuk yang ini juga misalkan ternyata ada yang berani, misalkan ada yang berani nawar juga kapan, karena kita udah tanya-tanya kayak katanya mobil yang ini tuh memang susah untuk nyari pembeli karena manual. Sekarang orang-orang pengennya matic, sedangkan dulu gitu ya pas beli dibilangnya kayak gini, Pak belinya manual aja soalnya kalau matic nanti kalau ngejual harganya turun. Giliran mobilnya mau dijual, salesnya bilang kayak gini, coba kalau dulu belinya yang matic, orang-orang pada belinya yang matic, sekarang kalau beli manual harganya turun kayak gitu. Jadi ya udahlah, namanya kita mau ngejual mah pasti harganya dimurah-murahin ya sama orang yang mau beli. Jadi ya udah itu. Nah terus urusan nanti OLX mau ngejual berapa itu terserah OLX. Saya mikirnya kalau ternyata OLX akhirnya menjual mobil Ignis dengan harga 155 juta, ya udah nggak apa-apa, toh OLX juga bekerja dengan keras. Iya kan, dia nawar-nawarin, dia bersihin lagi mobilnya dan lainnya. Oh oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Soalnya saya lihat di situsnya OLX harganya nggak segitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu mah namanya juga beli, kita jual lagi pasti pengen untung dong, karena ada orang-orang yang bekerja. Orang-orang yang bekerja di OLX juga kan perlu digaji. Dari mana gajinya ya? Salah satunya dari keuntungan penjualan mobil kayak gitu. Jadi itu tahapannya itu cepet banget pokoknya. Kalau inspeksi misalkan dalam satu hari nih, apalagi kalau misalkan Pak adenya masih ada di lokasi, bisa ditransfer saat itu juga. Cuman waktu itu OLX di daerah sini itu kan, saya di Kuningan ya, OLX di daerah itu adanya cuma di Cirebon, jadi tidak bisa melakukan inspeksi dan pengambilan mobil di luar daerah Cirebon, meskipun Kuningan Cirebon itu dekat, karena katanya takut ada apa-apa di jalan. Kasihan Pak adiknya, kasihan yang bawa mobilnya, dia harus tanggung jawab. Ternyata misalkan pas ngambil mobil ada amit-amit kecelakaan dan lain-lain, kita kan harus ngeganti, jadi dia nggak mau ambil resiko. Nah terakhir info pas tanya-tanya, katanya di Cirebon itu udah ada 2 franchise OLX, jadi dulu baru ada 1, sekarang sudah ada 2. Kalau teman-teman banyak juga katanya yang trade in, yang jual OLX tambahin buat beli mobil yang lain kayak gitu. Jadi pengalaman saya menjual ke OLX itu sangat puas sekali, sangat puas dan sangat puas pelayanan dan puas harga. Itu udah benar-benar menurut saya harga terbaik yang bisa saya dapatkan. Jadi terima kasih buat OLX Autos yang udah membantu membeli mobil saya, membeli mobil suami saya. Itu benar-benar membantu banget. Jadi kalau yang benar-benar butuh uang saat itu juga, itu dia berani beli dengan harga yang benar-benar worth it. Jadi nggak mentang-mentang berani bayar saat ini juga ngasih harga rendah, itu enggak, karena udah saya buktikan. Saya cari ke orang-orang, saya tanya ke showroom konvensional yang ada di sini, itu harganya udah bener-bener jauh banget. Bayangin kalau saya jual ke showroom konvensional itu cuma ditawar 110 juta. Sedangkan saya jual Brio di OLX itu 125 juta. Malah ditambahin 1 juta jadi 126 juta. Yang Ignis itu ditawar dengan harga 100 juta. Di OLX itu masih dapat 140 juta. Oke banget. Jadi buat teman-teman, OLX Autos bisa jadi salah satu alternatif untuk menjual mobil. Dia cepat, mudah, dan anti ribet. Udah pokoknya mah top banget. Nggak repot harus ketemu orang buat dicek-cek mobil gitu. Udah yang penting kondisi mobil kita bagus, karena harganya disesuaikan dengan kondisi mobil. Terus juga kelengkapan surat-suratnya juga lengkap ya, jadi antara STNK dan BPKB itu nyambung. Pajaknya juga nggak mepet, jadi
kasihan juga kalau misalkan biasanya kalau orang-orang itu nggak mau beli ya, kalau pajaknya mepet udah kita mahal beli mobil, kita juga harus bayar pajaknya terlalu dekat gitu. Oke, sekian cerita pengalaman dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman yang lagi mau jual mobil gitu ya. Ini salah satu opsinya, terpercaya insya Allah ya, karena saya sudah buktikan sendiri itu insya Allah amanah, asal orangnya bener ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang aba-aba, tapi kalau kurang yakin mendingan datang langsung ke kantor OLX Autos yang terdekat di kota kamu aja. Oke, sekian cerita pengalaman dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.